fokus pendampingan kali ini ada 3 itu. Satu, nanti refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang nomor 2, nanti fokus kita rencana penerapan pembelajaran sosial emosional atau rencana penerapan PSE. Kemudian yang ketiga nanti adalah fokus kita ke pelaksanaan tahapan kerja. Tetapi sebelum ke inti pada fokus pendampingan ini, yang pertama awal kita tentunya Ibu sudah input instrumen lembar umpan balik sudah kan? Ya, kan sudah ya. Nah, buktinya sudah juga. Refleksi tertulis mengenai hasil umpan baliknya, refleksi tertulisnya. Saya belum mendatangkan orang tua siswa sebagai tamu atau guru tamu. Oh, guru tamu ya? Iya. Belum ya itu ya. Refleksinya itu ya hanya itu saja. Selain itu juga untuk Bapak Ibu guru rekan sejawat masuk ke kelas. Kolaborasinya belum. Jadi 2 itu poin itu yang perlu refleksi. Iya. Oke. Terus selama pembelajaran daring ini apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini yang proses sudah berjalan dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang guru penggerak. Iya. Ya ini kan baru mempelajari PSE, pembelajaran sosial emosional. Ya, itu ya. Terus prosesnya itu untuk PSE itu pembelajaran dari itu punya konsep-konsep nanti yang akan diterangkan di dalam kelas. Apa saja? Sebenarnya kalau untuk PSE itu secara tidak langsung melihat contoh-contoh di modul 2.2 itu kan ada pemberian speaking supaya anak-anak relax. Speaking. Iya, kakak-kakak sudah melaksanakan. Cuma saya tertarik itu ada metode stop dengan POOCH itu insya Allah itu ya, itu insya Allah mau saya terapkan kelas baru rencana. Iya, oke. Terus rencana tidak lanjut dari pendampingan sebelumnya sudah dilakukan? Sudah ya. Disiplin lain sudah, berarti sudah. Hal-hal yang dianggap sudah mencapai capaian selama 1 bulan terakhir ini. Anak-anak lebih tertib sekarang ya Pak? Sudah tertib? Iya, lebih tertib daripada kemarin. Iya. Kira-kira bisa diukur nggak ketertiban berapa persen? Yang kemarin kan 40% dari 60% itu bisa. Okay. Karena kan kalau keluar itu kalau dulu itu masih baju masih seperti itu. Kemudian lengan masih dilipat kita ke atas. Ini sudah berkurang. Mungkin sekarang bagusnya itu sudah 80%. Oke, sih. Berarti ada perubahannya. Ada. Oke Bu, terima kasih. Kemarin sudah bisa berjalan dengan baik. Kita sekarang ke fokus pendampingan ya Bu ya. Yang pertama Bu, kita akan merefleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kita ke bagian yang pertama, refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi panjenengan. Kemarin kan berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen tentang kompetensi panjenengan, itu kan apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan terhadap kompetensi jenengan yang dinilai oleh kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Itu apa yang perlu ditingkatkan yang kurang baik menurut kepala sekolah. Kemarin rekan sejawat kan tidak salah 5 ya, murid juga 5. Tolong coba kepala sekolah itu yang kompetensi yang perlu ditingkatkan apa? Kepala sekolah itu pembelajaran tidak berpusat pada guru, pada murid, ditingkatkan lagi. Oh gitu. Kemudian kolaborasi sebenarnya Bapak, jadi mengajak guru lain kelas ya, kolaborasi. Iya, sebagian besar Bapak Ibu guru itu untuk kolaborasi masuk kelas. Iya, jadi guru masuk ikut ke kelas kita, kemudian ikut merefleksi pembelajaran kita. Oke. Berarti itu masuk dari Pak Kepala Iya, Pak. Oke, sekarang biar tahu mengikuti dan mengikuti jenengan. Nanti di PI 4 itu rencananya observasi di kelas.
misal masturbasi. Nanti lintas mapolnya boleh mulai masuk dengan kalibro dengan keberatan ya. Tidak ya. Iya. Tentunya saya harus dengan. Iya. Nanti misalkan ada usulan Pak Kepala itu misalkan ditambah 1 keberatan. Tidak. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa gitu. Boleh. Besok berarti yang PI Pak. Iya. PI Pak yang Iya. Oke, terima kasih. Itu hanya itu dari Pak Iya. Kepala Sekolah. Maksudnya Iya, ya sebagian Pak Kepala itu. Intinya itu. Bapak Ibu guru juga itu. Bu. Iya. Bapak Ibu guru juga gitu. Bapak Ibu guru juga Yang itu. teman sudah 1 sampai 5 Iya, yang intinya satu di situ. Intinya iya. Ya, Dan saya intinya rekam itu intinya itu. Oh ya, oke. Berarti nanti Sebagian besar itu. ya kolaborasi sama tadi ya. Yang satu apa tadi? Pak Kepala tadi memastikan untuk ditingkatkan berpusat pada murid itu kan, berpusat pada murid diferensiasinya ya. Iya. Ya oke. Nanti itu sebagai bahan misalnya pakai minta Pak Kepala diseminasi itu. Kalian juga tanya diseminasi. Ya sekalian nih panjenengan cara membuat dengan itu nanti dipraktekkan gitu. Oh, dengan Bapak Ibu guru. Kedepannya bisa itu Pak. Kan, Ya. mungkin saat liburan kenaikan itu kan ada waktu longgar. Ya. Bisa nanti saya ikut sekalian kalau ada yang hadir sekolah. Ya itu sekalian dengan narasumber. Iya. Nggak boleh ya. Iya. Itu nanti Saya- untuk Bapak gitu. Iya. Ya, Siap. oke. Terus yang murid tuh, yang murid kalau dulu sama atau tadi? Iya. Kalau yang murid kira-kira yang perlu ditingkatkan jenengan Yang apa? murid itu kan sebagian besar itu ya memang itu Pak untuk guru mengundang orang tua sebagai Oh, tamu itu ya, Iya, tamu. Yang Oh. masih kurang di sana. Oke. Kalau orang tua diundang jadi tamu, guru tamu, itu mungkin jenengan punya rencana, punya planning dong. Kira-kira langkah-langkahnya itu kira-kira apa yang perlu yang pengen yang itu nanti undang itu? Kalau itu mungkin bisa dari saya ambil teks cerita inspiratif itu mungkin motivasi dari orang tua mungkin yang punya profesi bisa meningkatkan apa namanya motivasi belajar anak mungkin bisa jadi inspirasi. Oh, inspirasi, oke. Iya. Bagi penyemangat istilahnya. Iya. Yang rencana guru tamu itu ya dari orang tua murid itu. Iya, rencananya gitu. Karena kan itu berkaitan dengan materi saya teks cerita inspiratif. Iya, oke. Terus kira-kira untuk mengundang orang tua yang murni dari sini loh. Iya, Nah, orang dari tua yang yang bukan murni. ya. Iya. Itu langkah-langkah yang jangan lakukan. Apa yang kira-kira supaya nanti bisa dilakukan, benar-benar bisa mendatangkan tamu itu. Pertama saya kan konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh, diizinkan atau konsultasi. tidak. Oh ya. Oke. Itu ya. Terus kalau sudah diizinkan itu mau kemana? Itu nanti otomatis saya kan kolaborasi dengan teman sejawat. Oh. Karena guru bahasa Indonesia tidak hanya saya Ya. juga untuk kelas 9. Sekalian juga bisa dengan kelas yang lain yang tidak saya ambil. Nah, langkah yang praktis untuk mencari tamu undangannya itu dengan cara apa? Misalkan contoh, saya mendata orang tua, tak data dari wali kelas. Iya. Itu profesi ini itu misalnya langkah-langkah itu tak data dulu, setelah itu apa itu gimana? Iya. Langkah-langkah yang Iya. dilakukan nanti. Misalnya Iya. saya data dulu Ya. pekerjaan dari masing-masing Ah. orang tua. Ya. Kemudian saya saring dulu. Misalnya ada kriteria ini yang dipenuhi. Ya. Saya kumpulkan. Kemudian dengan rekan sejawat koordinasi dulu. Ya. Ini yang pas yang bagaimana. Sekalian bertanya dengan siswa. Kan biasanya kalau anak-anak di sini kan umumnya berdekatan. Profil beliau di masyarakat itu seperti apa? Ya itu seperti itu. Oke, itu sudah istilahnya tamu itu nanti harus ikhlas. Kalau minta ikhlas, ikhlas sih maksudnya ya yang sewu kan yang gitu kan guna sekolah enggak transport itu yang penting kata keikhlasannya ada hanya untuk itu. Soalnya ada orang tua yang soal itu aku sudah tidak sumber yang kelas guru negara maupun dia itu perlu diberi pengertian tambahnya itu sudah bagus. Terus rencana gitu ya tamu itu yang utus Iya. yang terlibat nanti jenengan melibatkan tadi sudah sebutkan ada yang utama harus kepala sekolah. Iya. Siapa yang harus dilibatkan kepala sekolah siapa yang kita rencana libatkan selain kepala sekolah terus teman sejawat terus yang lain ada yang dilibatkan ya. Siswa otomatis kan yang memberikan itu. Terus Kemudian dari guru BK. guru BK Iya. ya. Apakah ada masalah atau tidak? Oke ya, oke. Untuk fokus yang pertama cukup, kita ke fokus yang kedua yaitu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apa
sudah mempelajari modul 2.2? Oke, apa yang dipelajari pada modul 2.2? Pembelajaran sosial emosional, Iya. kemudian ilmu kesadaran sosial emosional, Nah, apa itu? kesadaran diri, Ya. kesadaran sosial, Manajemen. manajemen diri, Relasi. kemudian kompetensi relasi, pengambilan keputusan Keputusan. dan bertanggung jawab. Oke. Terus apakah Ibu merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas itu besok? Iya, Apa? saya merencanakan memakai strategi stop. Strategi stop. Apa Dan- itu strategi stop? Iya, jadi kita relaksasi dulu. Oh, relaksasi. Anak-anak itu kita bimbing. Sebenarnya saya tidak ini anak-anak minta stop enggak, cuma saya langsung mengarahkan anak-anak mari kita relax. Saya memperdengarkan instrumen musik Musik. untuk relaksasi. Oke. Kemudian silahkan kalian berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, kemudian mengelola emosi atlet. Saya belajar sini ya, Tadi terus kita yang terus. PPOJ. Ya stop tadi. Oh, stop. Ya. Baik. Yang stop. Ya. Monggo. Yuk. Yang stop apa itu stop? Oh iya. Yang stop itu nanti rencananya saya akan memperdengarkan musik Iya. anak-anak. Kemudian anak-anak itu berhenti dari segala aktivitas itu, anak-anak diam, relax. Kemudian mengambil nafas dalam-dalam, merasakan sensasi mengambil nafas, kemudian mengeluarkan secara perlahan dari hidung. Selanjutnya dilakukan 2-3 kali untuk memperoleh ketenangan yang mendalam. Oke. Ya, setelah itu mengamati apa yang mereka rasakan, apa yang dia rasakan setelah melakukan itu. Selanjutnya sudah relax, kita melanjutkan aktivitas kembali. Oke. Yang top apa? Ya, yang Berjalan kok. ketiga itu Itu kan ya. ada konflik atau masalah nih. Kita Iya. melihat dulu, mengevaluasi situasi, kemudian anak-anak kita ajak untuk menganalisis alternatif penyelesaian dari masalah tersebut. Sudah kita mempunyai alternatif, kemudian mempertimbangkan alternatif satu, ada konsekuensinya apa, Kursi. negatif positifnya apa. Selanjutnya mereka menentukan pilihan. Setelah dia menentukan pilihan alternatif 1, 2, 3, kemudian konsekuensi dari 1, 2, 3 itu apa saja. Dia mempertimbangkan mana ini yang mau diambil. Setelah itu di choice, dia menentukan pilihan dan siap menerima konsekuensi dari pilihan yang sudah dipilih. Selanjutnya setelah dia memilih, terakhir dia melakukan refleksi. Bagaimana hasilnya dengan pilihan yang sudah dia ambil. Untuk itu jelas ya, saya jelas seperti dalam perencanaan dengan tadi seperti itu. Coba minta contoh sedikit aja, contoh yang mau diterapkan, contoh yang mau diterapkan. Oh ya, Contoh saja dulu. contohnya ini yang pasti di teks cerita inspiratif itu awalnya kan pembelajaran sudah berjalan, anak-anak kan sudah berkelompok. Iya. Nah itu sebelum karena sudah beralih ke hari berganti hari, diawali dari di awal pembelajaran itu kita stop dulu. Anak-anak relax dengan sistem tadi. Nah, terus yang milih tadi, Kemudian- yang pok tadi. Nah, itu kan mereka berkelompok, Iya. kemudian saling bercerita. Iya, iya. Apa namanya, in message you message, yang itu. Jadi mereka saling bercerita, kemudian setelah itu kita bimbing dengan metode stop ini. Iya. Anak-anak itu yang kalian ceritakan itu apa namanya masalah itu, mari kita cari solusi bersama-sama. Langkahnya, ayo kita tentukan dulu. Oh, gitu. Kalian ya Iya. apa Pilihannya sendiri-sendiri itu. Iya, sendiri-sendiri. oke. Oke, berarti sesuai ya tadi. Terus setelah itu nanti dalam perencanaan itu tentunya akan dilaksanakan ya. Ya. Apa harapan ibu setelah nanti bisa menerapkan itu di kelas itu, maksudnya harapannya apa? Harapannya keterampilan sosial emosional anak itu semakin meningkat. Ya, Kemudian siswa itu juga bisa memahami dirinya sendiri dan orang lain, Iya. sehingga dapat menciptakan hubungan interpersonal. hubungan interpersonal antar Iya, siswa. antar siswa. Iya. Kemudian juga mudah-mudahan konflik di kelas itu juga berkurang dengan penerapan pembelajaran sosial emosional itu.
Pernah Kemudian- kejadian konflik itu pernah. Pernah, karena di sini memang bullying Pak. Oh banyaknya bullying gitu. Berarti itu ya perlu terus gitu. Iya, karena memang beberapa siswa itu tertekan. Jadi memang kejadian nyata itu orang tua siswa itu khususnya anak-anak saya itu telepon. Jadi malam itu ada ibu telepon itu beberapa kali. Sudah selesaikan, itu muncul kembali. Memang harus sabar dan harus patuh, konsisten itu. Iya. Oke. Berarti harapan negara itu ya. Iya, mudah-mudahan Suara bullyingnya hilang. Iya. Mudah-mudahan. Bu Dadiris, kita ke fokus pendampingan yang ketiga, yaitu keterlaksanaan tahapan Bagja. Apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan diri pada Ibu? Sudah. Dulu apa Bu yang akan menanamkan? Apa namanya, menegakkan kedisiplinan Menegakkan siswa. kedisiplinan siswa. Menegakkan kedisiplinan siswa ya. Ya. Kenapa Ibu mengambil itu menegakkan kedisiplinan siswa? Alasannya apa? Alasannya menurun Pak Kedisiplinan siswa ya. bisa terlihat dari kerapian berpakaian. Dari awal dari yang kecil dulu ya, yang kerapian siswa itu ya. Iya. Oke. Terus setelah Ibu melakukan tahapan baca, Iya. kan sudah tahu menurut kedisiplinan Iya, tadi, iya. kan melakukan tahapan baca. Apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi Ibu sebagai guru penggerak yang diinginkan dulu? Ini masih berjalan Bapak. Oh, masih Kalau berjalan. apa Masih namanya, proses ya? Iya, ini Iya. masih proses. Iya. Tapi ada peningkatan. Ada tapi peningkatan. belum 100%. Oke. Ingatan satu contoh lagu dalam hal bukti nyata, aksi nyata terjadi perubahan. Misalkan tadi kan awalnya baju tidak dimasukkan gitu Iya. ya. Sekarang sudah mulai baju dimasukkan gitu. Sudah. Contoh-contoh yang lain coba. Contohnya Iya. kemarin itu kami kan kemarin saat pendampingan yang ketiga itu kan juga yang kedua lah itu kan Iya. saya sudah matur bahwa kami itu ada tim peduli disiplin. Oh, Yang kemarin itu. peduli Nah, disiplin iya, itu ya. ya itu berlanjut masih berlanjut. Oh. Sudah ada apa namanya hasil dari kerja kami kemarin itu. Oke. Baju anak-anak sudah mulai Iya. dimasukkan. Kemudian dari segi kedatangan siswa Iya. sudah berkurang tingkat keterlambatan Keterlambatannya. siswa. Iya, Oh, sudah sip. berkurang. Iya, berarti perubahan ya. Berkurang. Iya, Ya, perubahan. berarti sudah atur eksekusi sudah. Sudah. ya. Sudah sampai waktu eksekusi ya? Sudah. Oh, dari buat pertanyaan sama terus sudah dilakukan semuanya dalam tahap itu ya. Sudah. Oh, berarti sudah ada perubahan dengan sangat Ada, ya. ada. Terus selama itu tentunya kan sangat berat tentunya tugas dengan itu selaku agen perubahan di sekolah. Tentunya ada tantangan, Ada Iya. tantangannya itu apa tuh dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai di sini kedisiplinan tadi? Kalau dari baju dulu Pak, anak itu harus ketemu dengan guru tertentu. Kadang-kadang kerapian itu masih dari faktor eksternal. Oh, dari eksternal. Iya, dari faktor eksternal langsung masuk gitu. Oh. Yang masih belum kan kami memang belum 100% bisa anak-anak itu disiplin belum. Tapi sudah menuju ke arah sana. Iya. Setidaknya sudah berkurang lah. Iya. Yang tidak disiplin itu sudah berkurang. Anak-anak pakaiannya itu sudah lah 80% itu sudah rapi. Tinggal 1-2 anak. Jadi tantangannya masih dari eksternal. Iya, masih ada motivasi eksternal Iya. anak itu untuk disiplin Oh, itu. motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk siswa terlambat itu tantangan bagi kami itu harus menjemput siswa itu loh. Menjemput siswa. Iya, jadi kalau misalnya gini, besok terlambat bilang gimana Bu? Bapak itu ngantar Mbak itu dulu Bu, baru ngantar saya. Misalnya rumahnya kan besok dulu yang ke rumah besok bulan ini itu pada Berarti tantangannya itu dari siswa. dari siswanya ya. Iya, Jadi tantangan dari kesadaran- siswa, kesadaran kesadaran. orang tua. Berarti tantangan kesadaran orang tua. Iya. Diambil dari kesadaran orang Iya, tua itu. kesadaran orang Berarti tua. tantangan kesadaran orang tua untuk perhatian ke sekolah masih kurang. Iya. Tantangannya itu Iya, ya iya. salah satu. Iya. Kalau tantangan di dalam, tantangan di dalam itu dari luar tadi Iya, eksternal semua. iya. Sekarang dari dalam, tantangan dari di dalam negeri. Kamu ubah mindset kalau itu. Oh, ubah mindsetnya, Iya, itu tantangan. masih Mindsetnya gimana kebanyakan Bapak Ibu di sini? mohon maaf. Lelen Karena juga. memang input anak-anak kita itu kan unik-unik. Iya. Jadi kadang-kadang sudah pasrah dulu. Sudah Iya. pasrah. Ya anaknya seperti itu. Oh, Maksudnya bagus. gitu.
wis cara gampangane iki wis sing ngono ya iso. Iya, padahal kan sebenarnya itu mereka punya sih kan. Kalau kita mau mendekati pendekatan personal itu, Oh iya, memang itu kan potensi anak itu Iya. berbeda-beda. Oh berarti dari dalam itu mindset perubahan mindset Iya, orang itu. iya. Ojo mau istilahnya paham nggih ben aku inputnya yang ngono gitu toh. iya, terkadang masih seperti itu. Ada lain nggak dari dalam internalnya selain mindsetnya, tantangannya? Hanya itu toh, mindsetnya yang lain. Ya asalkan sebenarnya kalau semuanya Misalnya kolaborasi, nah maksud saya Iya. kolaborasi untuk itu. kayak itu yang punya mindset seperti itu kan belum mau untuk bergabung dengan Oh. kami, otomatis kan kami harus mulai dari ayo Pak. Oh gitu ya. Ya, perlu pengertian ya. Berarti untuk mengatasi tantangan itu tentunya panjenengan kan kedepannya ya. Kapan Bagja ini bisa dilakukan supaya bisa menghadapi tantangan itu. Iya. Bagaimana untuk mencapai itu, dirumuskan bagaimana yang perlu diperbaiki ke depannya. Itu. Kami dulu dari tim kecil kami itu memberikan contoh dan ya Oh, ambil contoh dulu. iya, Nah, ayah memberikan contoh dan alhamdulillah memang kan ada hasilnya. Nyatanya anak-anak sekarang juga lebih disiplin daripada kami. oh iya iya. Terus anak-anak kan juga yang terlambat juga berkurang. Asalkan kita mau sebenarnya. Apalagi kalau kita bisa kompak ayo bersama, insya Allah kan bisa terwujud. Iya, iya. Itu ya yang kedepannya perlu diperbaiki itu. Iya. Hanya itu untuk merubah mindset tapi yang untuk merubah mindsetnya Yang memberikan hanya kita ada pendekatan personal. Terus yang dari eksternalnya dari orang tua, kesadaran orang tua tadi, tantangan dari kesadaran orang tua tadi. kemarin dari guru BK itu sebenarnya sudah mendatangkan beberapa orang tua yang kan terlambat kemudian banget ya, itu. kemudian kita beri pengarahan seperti ini seperti ini. Ada yang sudah itu mau mengantar, tapi ada yang tidak peduli. Saat kita dan yang dipanggil itu tidak semuanya datang Pak. Nah otomatis ya tidak Karena datang. tidak datang, kami Nah. rumahnya. Oh datang. Ternyata kami rumah Wah sip sana. sip. Tapi yang di rumah itu tidak bisa sewa. Nah budaya. Di rumah itu kosong. Iya, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, anak itu mbahnya. Ya itu satu Nah, kedua. mbahnya sudah sepuh. Otomatis kan tidak bisa ngontrol anak seperti itu. Iya. Tapi berangkat ke sekolah, tapi tidak sampai sekolah. Oh berarti tidak lanjut Itu itu ya. yang pertama. Yang kedua kita mendatangi. Tapi orang tuanya tidak peduli. Eksternalnya itu ya berarti Iya. berarti di internal sama eksternalnya berarti eksternal menurut saya. Karena memang anak-anak sekarang itu lebih banyak di eksternal. Sekolahnya berapa jam di rumah Iya. lebih dari itu. Oke. Berarti nanti untuk mencapai ini sudah dirumuskan ya. Nanti sudah dirumuskan pokoknya dia dirumuskan ya. Iya. Sudah ya. Fokus kita alhamdulillah panjenengan sudah oke. Sekarang kita bagian akhir dari pendampingan saat ini apa hal yang paling menarik menurut ibu loh setelah proses kegiatan pendampingan hari ini yang menarik apa? Yang menarik saya mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bapak untuk meningkatkan kinerja saya ke depannya Oke. lebih baik lagi. Oke, oh, itu bisa membuat Anda menarik. Kenapa? Karena dengan diberikan bimbingan itu saya menjadi lebih bersemangat. Oh. Jadi saya ada masalah, Bapak membantu saya untuk menemukan solusinya. Solusinya. Iya, jadi kan saya bersemangat untuk kedepannya itu bisa mewujudkan visi sekolah saya. Oke. Terus apa yang sudah baik? Yang sudah baik loh dari pendampingan ini dan yang perlu diperbaiki apa kira-kira? Yang sudah baik, Bapak sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Kemudian Bapak juga sudah berinteraksi secara terbuka dengan saya. Iya. Kolaborasinya relasinya baik ya. Iya. Yang perlu diperbaiki saya apa? Saya ke depan. Menurut jenengan aja yang perlu saya perbaiki. Saya sudah nyaman. Oh nyaman. Iya. Ya sudah. Berarti tidak ada yang perlu saya perbaiki. Enggak. Oh ya udah.